Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Awal Edu berbagi ilmu. Kali ini kita akan membahas tentang latihan soal dan pembahasan UASBN Matematika kelas 6. Langsung saja. Yang pertama, hasil dari 15 kali 50 dibagi 30 adalah A 25, B 35, C 45, dan D 55. Jawabannya adalah A 25. Kita bahas 15 kali 50 dibagi 30 sama dengan 15 kali 50 dibagi 30. Nah, kita kerjakan dulu yang atas. 15 kali 50 sama dengan 750 dan per 30 atau dibagi 30 sama dengan 25. Nah, itu hasilnya adalah A 25. Selanjutnya, hasil dari 17 kuadrat dikurangi 15 kuadrat adalah titik-titik. A 4, B 16, C 64, dan D 128. Jawabannya adalah C 64. Kita bahas 17 kuadrat dikurangi 15 kuadrat sama dengan namanya kuadrat, nanti dikalikan dengan hasil yang sama, ini angka yang sama. 17 dikali 17 dikurangi 15 dikali 15, dalam kurung kerjakan terlebih dahulu. 289 dikurangi 225, hasilnya adalah 64. 1 3/4 diubah ke persen, jadi titik. A 125%, B 145%, C 165%, dan D 175%. Jawabannya adalah D 175%. Kita bahas. Persen adalah sebuah angka atau perbandingan untuk menyatakan bilangan pecahan yang berpenyebut 100. Jadi di bawah ini harus 100. 4 ini kita ubah menjadi 100. Itu yang namanya persen. 1 3/4 sama dengan, ini kita jadikan pecahan biasa. 4 dikali 1 ditambah 3/4, hasilnya 7/4. Jadi 1 3/4 itu sama dengan 7/4. Sekarang kita ubah ke 100 atau karena menyebut 100. 7/4 dikali 25/25 sama dengan 175/100. Kenapa ke 25? Karena kita harus mengubah ke penyebut 100. Jika bawah dikali 25, maka atas juga dikali 25. Dan hasilnya 175/100. Kita langsung saja, karena pecahan yang disebut 100 itu disebut persen, hasilnya langsung 175%. Jawabannya D. Ya. Hasil dari 70 dikurangi negatif 25 adalah titik-titik. A negatif 95, B negatif 45, C 45, D 95. Jawabannya adalah D 95. Untuk pembahasan, kata kuncinya, ketika tanda negatif bertemu dengan negatif, maka operasi bilangannya akan berubah menjadi positif. Nah, kita lihat ini, negatif bertemu dengan negatif, maka akan menjadi positif. Sehingga 70 dikurangi negatif 25 sama dengan 70 ditambah 25, hasilnya 95. Nah, selanjutnya, FPB dari 48, 72, dan 96 adalah titik-titik. A 2/5 kali 3, B 2/4 kali 3, C 2/3 kali 3, D 2/2 kali 3. Jawabannya adalah C 2/3 kali 3. Kita bahas. Yang pertama, kita buat pohon faktornya terlebih dahulu. Masih ingat? Untuk pohon faktor ini pembaginya adalah bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang
hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri dan 1. Nah, bilangan prima yang pertama itu angka 2, angka 3, angka 5, angka 7, angka 11, dan seterusnya. Maka untuk kita faktorkan terlebih dahulu 48. 48 kita bagi 2, 24, bagi 2, 12, bagi 2, 6, bagi 2 dan 3. Selanjutnya faktorisasinya 48 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3, atau bisa kita ringkas 2 pangkat 4 kali 3. Untuk yang 72 juga kita faktorkan. 72 dibagi 2, 36 bagi 2, 18 bagi 2, 9 bagi 3, dan 3. Karena ini tidak bisa dibagi 2, maka dibagi prima selanjutnya 3. Dan faktornya 72 itu 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Selanjutnya 96 kita faktorkan seperti bilangan-bilangan sebelumnya. 2, 48 bagi 2, 24 bagi 2, 12 bagi 2, 6 bagi 2, dan hasilnya 3. Dan hasilnya sudah habis. Kita faktorkan menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3, atau 2 pangkat 5 kali 3. Nah, kita mencari FPB. FPB adalah faktor persekutuan terbesar dengan kata kunci faktor yang sama dengan pangkat terkecil. Nah, kita cari faktor yang sama itu angka 2 dan angka 3. Semuanya ada angka 2 dan angka 3. Kita cari perkalian yang paling kecil. Nah, ini 3 kali dan 3-nya 1 kali. Maka FPB-nya sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 3. Atau kita bisa menuliskan 2 pangkat 3 kali 3. Jawabannya adalah C. Kebun Pak Warno berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 4,2 dam dan lebar 370 desimeter. Keliling kebun Pak Warno adalah titik-titik meter. A. 82,4, B. 124, C. 158, D. 225. Jawabannya adalah C. 158. Kita bahas. Karena hasil yang ditanya dalam bentuk meter, maka kita ubah terlebih dahulu satuan panjang dan lebarnya ke dalam meter. Nah, kita ubah ini menjadi meter. Panjang 4,2 dam sama dengan 4,2 kali 10 meter karena turun 1 tingkat, dan lebar 370 desimeter. Kita bagi karena naik 1 tingkat. Dan hasilnya panjang 42 meter dan lebar 37 meter. Kita hitung keliling. Keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Dan 2 kali panjang tadi 42 meter dan lebarnya itu 37 meter. Maka hasilnya adalah 2 kali 79 meter. Dan hasilnya 158 meter. Jadi keliling kebun Pak Warno adalah 158 meter dan jawabannya adalah C. Di sebuah tempat penyewaan peralatan pesta terdapat 6 gros piring sebanyak 40 lusin dipinjam oleh Tuti dan sebanyak 2 gros dipinjamkan Bu Ayu. Piring yang tersisa di tempat tersebut sebanyak titik-titik buah. A. 528, B. 588, C. 628, dan D. 688. Jawabannya A. 528. Kita bahas. 1 gros sama dengan 144 buah dan 1 lusin itu 12 buah. Jumlah semua piring 6 kali
144 sama dengan 864 buah karena satu gross berisi 144. Dipinjam Bu Tuti tadi di soal itu dipinjam 4 lusin. Berapa 4 lusin? 4 kali 12 sama dengan 48 buah. Dan dipinjam Bu Ayu itu 2 gross atau 2 kali 144 sama dengan 288 buah. Dan sisa piring sama dengan jumlah semua piring dikurangi yang dipinjam Bu Tuti dan dikurangi lagi dipinjam Bu Ayu. Dan hasilnya 864 dikurangi 48 dikurangi 288 dan hasilnya adalah 582. Sekarang perhatikan sifat-sifat bangun datar di bawah ini. 1. Memiliki 4 sisi yang sama panjang. 2. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar. 3. Diagonalnya sering berpotongan tegak lurus dan saling membantu. 2. Sama panjang. Bangun datar yang mempunyai sifat-sifat di atas adalah titik-titik. A. Sisi panjang, B. layang-layang, C. trapesium, dan D. belah ketupat. Jadi bangun datar yang mempunyai ciri-ciri 3 ini itu bangun datar apa? Jawabannya adalah seperti ini. Kita bahas dulu. Bangun yang memenuhi sifat-sifat di atas adalah belah ketupat. Jawabannya adalah D, belah ketupat. Karena apa? Pada persegi panjang semua sudutnya sama besar dan kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus. Nah, ini bertentangan dengan apa? Nomor 2, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Nah, dan diagonalnya berpotongan tegak lurus dan membagi dua sama panjang. Nah, kalau di persegi panjang tidak sama panjang. Pada layang-layang kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus tapi tidak sama panjang. Nah, seperti dengan pas persegi panjang, layang-layang itu juga diagonalnya tidak sama panjang. Jika pada trapesium hanya terdapat 2 pasang sudut yang sama besar dan diagonalnya sama panjang. Seperti itu. Ini adalah pembahasannya. Ya, jadi jawabannya adalah belah ketupat. Jadi gambarnya seperti ini, belah ketupat. Diagonalnya sama panjang, sudut yang berhadapan itu sama besar. Seperti pada ciri-ciri ini. Kita lanjutkan. 3 buah tangki masing-masing berisi minyak tanah 4,25 meter kubik, 2.500 liter dan 5.500 desimeter persegi. Jumlah minyak tanah seluruhnya ada titik-titik liter. A. 10.700, B. 11.425, C. 12.250 dan D. 13.396. Jawabannya adalah C. 12.250. Kita bahas. Ubah semua satuan itu menjadi liter. Nah, karena yang ditanyakan adalah liter. Yang pertama, 4,25 meter kubik sama dengan 4,25 dikali 1000 liter karena turun 1 tingkat dan pangkat 3 ini dikalikan 1000 dan liter itu sama dengan desimeter kubik. Jadi 4.250 liter sedangkan 5.500 desimeter kubik sama dengan 5.500 kali 1 liter karena apa? Desimeter kubik itu sama dengan liter sehingga hasilnya 5.500 liter. Kita jumlahkan semuanya. Jumlah seluruh minyak tanah itu kita jumlahkan yang sudah diubah menjadi liter tadi. Nah, dan hasilnya adalah 12.250 liter. Jawabannya C. Sekarang perhatikan sifat-sifat bangun ruang di bawah ini. Memiliki 6 sisi, di mana sisinya yang berhadapan sejajar dan sama luas. Memiliki 8 titik sudut. Memiliki 12 rusuk, di mana rusuk-rusuknya yang sejajar sama panjang.
Bangun ruang yang memiliki sifat-sifat tersebut adalah yang kita tanyakan bangun ruang. A. Balok, B. Kubus, C. Tabung, dan D. Kerucut. Nah, jawabannya adalah A. Balok. Kita bahas. Bangun yang memiliki sifat-sifat di atas itu adalah balok karena A. Yang pertama ini, pada kubus terdapat 6 sisi yang berbentuk persegi sama luas. Nah, sedangkan yang di atas yang berhadap sejajar sama luas. Ya. Kedua, pada tabung tidak terdapat titik sudut. Nah, ini menentang ke 8 titik sudut, sedangkan tabung tidak memiliki. Yang ketiga, pada kerucut memiliki 1 titik puncak. Nah, di keterangan sini tidak ada yang menyebutkan titik puncak. Maka jawabannya adalah A. Balok.